Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan di like dulu. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Jago Ngora. Setelah beberapa waktu tidak upload, kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa yang berjudul Dewa Iblis Chu. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Karena Chusiu malah mengintip ke bawah selangkangannya, Yaoyu pun menjadi sangat murka. Dan semua buntinya pun langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Chusiu. Tapi Chusiu berhasil menghindari semua serangan itu dengan terus menggelinding turun ke bawah. Tentu saja itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan, karena Yaoyu terlihat seperti kehilangan kendali, yang membuat penonton botak mengkhawatirkan keadaan Chusiu. Aku takut kalau kakak senior Chusiu akan jatuh ke dalam rayuan iblis wanita itu, ucap si botak di dalam hatinya. Begitu juga dengan temannya. Dia tidak bisa membayangkan kalau dirinya berada di posisi Chusiu saat ini, yang menjadi pelampiasan amarah Yaoyu. Dia pun berkata di dalam hatinya, benar apa yang dikatakan oleh orang-orang, kita tidak boleh menyinggung perasaan seorang wanita. Lihatlah aura kebencian yang sangat mengerikan itu. Tao Yao dan juga Chusioran yang melihat dari bangku penonton, tentu saja mereka merasa sangat khawatir. Karena sejauh ini Chusiu sedang terpojokkan oleh Yaoyu dan hanya menghindari semua serangan yang dilancarkan ke arahnya. Oh, tidak. Sepertinya kakak senior Chusiu terkena jutsu penggoda iblis wanita itu, ucap Tao Yao di dalam hatinya. Berbeda dengan mereka berdua, Kim Meng Li yang sudah berpengalaman melayani nafsu buah Chusiu selama ini, dia melihat kejadian itu dengan sudut pandang yang berbeda. Karena Kim Meng Li malah membayangkan Chusiu yang sedang malu-malu dan menutupi tubuhnya dengan kain di saat akan dijadikan pelampiasan nafsu birahi oleh Yaoyu, dan Kim Meng Li pun berkata di dalam hatinya, pemandangan semacam ini terasa tidak asing bagiku. Di saat semua orang sedang khawatir dengan keadaan Chusiu, tiba-tiba saja Yaoyu yang sebelumnya unggul, dia malah mendadak menjadi birahi dan menjerit dengan sangat keras, serta wajahnya pun berubah menjadi merah. Tentu saja hal itu membuat Tao Yao dan Chusioran terkejut, karena mereka melihat hal yang sangat memalukan jika dilihat oleh seorang wanita. Aku tidak bisa mempercayai apa yang sedang aku lihat. Kakak senior Chusiu berani melakukan hal semacam itu di depan semua orang, ucap Tao Yao dan juga Chusioran. Sementara Kim Meng Li, dia sama terkejutnya dengan mereka berdua dan berkata, dasar murid pengkhianat ini, bisa-bisanya dia melakukan hal seperti itu. Rupanya Chusiu sedang melancarkan serangan bertubi-tubi dengan memukul sepasang balon milik Yaoyu tanpa henti, yang membuat Yaoyu menjerit keenakan. Karena setiap pukulan yang dilancarkan oleh Chusiu membuatnya semakin tambah birahi. Dasar wanita gak ada akhlak. Selama ini aku sudah mentoleransi semua tindakanmu, tapi aku akan mengambil tindakan sekarang. Semua itu hanya untuk memberimu peringatan agar kau tidak bertindak terlalu jauh, yang malah mengincar lanciau milikku dengan senjata palumu itu, ucap Chusiu sambil terus menyerangnya tanpa henti. Yaoyu pun tak kuasa lagi menahan semua itu dan menjerit dengan sangat keras, karena tubuhnya sudah mencapai batasnya. Akibat terus terkena sentuhan dari kedua tangan Chusiu, yang membuatnya mengeluarkan cairan berwarna putih yang keluar dari salah satu lubang yang ada di tubuhnya. Dan akhirnya Yaoyu pun tidak kuasa lagi mempertahankan berat tubuhnya, sehingga langsung terjatuh ke belakang. Karena tiba-tiba saja tubuh Yaoyu terasa sangat lemas setelah mencapai batas kemampuan fisiknya akibat terkena serangan bertubi-tubi dari Chusiu. Dengan wajah yang masih berwarna merah dan banyak keringat yang bercucuran dari wajahnya, Yaoyu pun mencoba mengambil napas panjang karena dia terlihat sangat kelelahan. Melihat keadaan Yaoyu yang terlihat sangat aneh, Taiyi Kwanizoyi yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dia merasa heran dan berkata, apakah putri kaisar kupu-kupu itu baik-baik saja? Dia terlihat kesulitan untuk bernapas. Sedangkan Jiang Shengwu, dia berpikiran berbeda dengan Taiyi Kwanizoyi. Kekuatan campuran fisik tubuh Divine Barbar Iblis Surgawi telah dikalahkan oleh tubuh primordial suci kuno milik Chusiu. Aku benar-benar hampir tidak bisa mempercayainya, ucap Jiang Shengwu yang mengira Yaoyu telah kalah oleh serangan fisik dari Chusiu. Setelah merasa lebih baik, Yaoyu pun mencoba untuk bangkit, dan dengan wajah yang masih terlihat birahi, dia berkata, bocah, ternyata kau bisa sangat brutal seperti itu. Baiklah, sekarang aku sudah memutuskannya. Aku akan mengangkatmu sebagai permaisuriku. Sekarang ikutlah denganku pulang ke alam rahasia iblis surgawi, agar kita bisa melanjutkan pergulatan kita sepuasnya di sana, ucap Yaoyu sambil menunjuk ke arah Chusiu, yang membuat Chusiu sangat terkejut mendengarnya dan tidak bisa berkata apa-apa
karena Chusiyu tidak mengira bahwa Yoyu akan mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Sama halnya dengan Chusiyu, Chu Xiaoran pun terkejut mendengarnya karena dia tidak mengerti kenapa Yoyu bisa berkata seperti itu. Tapi beda halnya dengan Tao Yao, dia merasa sangat kesal mendengar semua itu dan berkata, wanita iblis itu benar-benar sangat lancang. Dia berani meminta putra suci Taisu kita untuk ikut bersamanya ke alam rahasia iblis surgawi. Berbeda dengan mereka berdua, Kim Eng Ni langsung menyilangkan kedua tangannya sambil mengeluarkan aura dingin karena dia merasa sangat kesal melihat semua itu dan berkata di dalam hatinya, keberuntungan murid pengkhianat ini sangat bagus. Kenapa semua wanita bisa tertarik kepadanya? Entah itu dari ras manusia maupun ras iblis, tapi sekarang mari kita lihat bagaimana kau menghadapi situasi ini. Kembali lagi ke tangga menuju surga, di mana Yoyu yang telah jatuh hati kepada Chusiyu karena selama ini belum ada satu pria pun yang berhasil mengalahkannya. Dia langsung menghampiri Chusiyu dan berkata, ikutlah denganku ke alam rahasia iblis surgawi. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Sementara Taiji Kuanizoji dan Jiang Shenwu, mereka hanya memperhatikannya dari kejauhan. Dengan wajah yang terlihat malu-malu, Yaoyu langsung memegang tangan Chusiyu dan kembali berkata, aku sudah memikirkan nama anak-anak kita di masa depan. Aku siap mengandung benih dan melahirkan berapapun banyaknya anak yang kau inginkan dariku. Sementara Chusiyu, dia hanya diam saja sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Karena Yaoyu meminang Chusiyu di hadapan mereka, Taiji Kuanizoji pun langsung memberikan selamat dan berkata, aku ucapkan selamat kepada kakak senior Chusiyu atas pernikahan kalian berdua. Semoga kalian bahagia selamanya. Aku juga memberikan ucapan selamat kepada kalian karena terlihat dia adalah gadis yang baik, ucap Jiang Shenwu menambahkan. Tapi Chusiyu yang sudah merasa muak dengan semua itu, dia langsung menepis tangan Yaoyu dan dengan sikap dinginnya dia berkata, hentikan semua omong kosong ini, karena itu bukanlah urusanku. Sekarang aku mau melanjutkan menaiki tangga menuju surga, jadi enyahlah dari hadapanku. Yaoyu pun terkejut dibuatnya karena Chusiyu telah menolak lamarannya secara mentah-mentah. Lalu mereka berdua pun berpisah dan Yaoyu langsung mengeluarkan sayapnya untuk pergi dari tempat itu, di mana dia terbang dengan raut wajah yang terlihat tidak senang. Sementara Chusiyu, dia tidak peduli sama sekali dengan perasaan Yaoyu, sehingga Chusiyu tidak menoleh sedikit pun ke belakang setelah berkata sedingin itu kepadanya. Rupanya, Yaoyu belum menyerah dengan keinginannya itu dan langsung menghampiri Master Agung Taisuji untuk meminta izin kepadanya, dan sambil berlutut serta memberi hormat dia berkata, Master Agung Taisuji, aku mohon restuilah pernikahan kami berdua. Tapi Master Agung Taisuji tidak langsung menjawab permintaan dari Yaoyu kepadanya dan menatapnya dengan tatapan mata yang dingin sambil berkata di dalam hatinya, sulit dipercaya, iblis wanita ini bahkan rela berlutut di hadapanku agar aku merestui pernikahannya dengan putra suci Taisu. Tentu saja Sun Gokong pun merasa sangat malu dan langsung memalingkan wajahnya setelah Yaoyu rela berlutut di depan musuhnya hanya untuk menikah dengan Chusiyu. Lalu Kim Eng Ni pun berkata, Yaoyu, kau seorang iblis junior yang telah bersikap sombong sebelumnya di hadapan kami. Apa kau sungguh berpikir aku akan memberikan putra suci Taisu kami kepadamu? Kemudian Sun Gokong yang tidak ingin dipermalukan lagi lebih dari ini, dia langsung menyela pembicaraan dan berkata, ini hanya salah paham saja, ada kesalahpahaman dengan semua ini. Karena dia sedang terluka parah, aku khawatir ada yang salah dengan otaknya, sehingga dia berkata seperti itu. Aku akan membawanya kembali sekarang ke alam rahasia iblis surgawi untuk mengobatinya. Sun Gokong yang terlihat sangat marah itu pun langsung membuka portal di sampingnya, lalu berteriak dengan keras untuk memanggil Yaoyu dan kembali berkata, Putri Kaisar Kupu-Kupu, cepat kembalilah ke sini, karena kita akan kembali ke alam rahasia iblis surgawi sekarang juga. Portal Sun Gokong pun langsung muncul di belakang Yaoyu dan dia langsung menariknya secara paksa. Tapi Yaoyu bersikeras untuk tetap tinggal dulu di sana. Dia berkata, Yang mulia, tunggu dulu sebentar, karena aku belum mendapatkan jawaban dari Master Agung Taisuji tentang mahar yang harus aku bayarkan untuk melamar putra suci Taisu. Kau itu seorang wanita, bagaimana kau bisa bersikap tidak tahu malu seperti itu dengan melamar seorang pria, ucap Sun Gokong yang memarahinya. Dan orang-orang yang ada di sana pun langsung menertawakan Yaoyu yang telah bersikap sangat memalukan seperti itu. Mereka berkata, ternyata para wanita di klan iblis sangat tidak tahu malu seperti ini. Dia bersikeras untuk melamar seorang pria yang jauh lebih muda darinya. Selain itu,
Dia bahkan rela berlutut di depan musuhnya untuk mengemis persetujuan dari Master Agung Taisuji. Kemudian, di tengah keramaian yang sedang terjadi di sana, tiba-tiba saja terdengar suara lonceng yang sangat keras yang menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil menaiki puncak tangga menuju surga. Yizhou Tianma pun selaku panitia acara langsung mengumumkannya kepada semua orang. Dia berkata, putra suci Taisu telah berhasil mencapai puncak tangga menuju surga dan dia telah menciptakan rekor terbaru dengan menaiki tangga menuju surga dalam waktu yang singkat setelah acara ini dimulai. Sementara itu, Chu Xiu yang sedang berada di puncak tangga menuju surga, dia memandang ke arah aula putra suci Taisu sambil berkata di dalam hatinya, luar biasa, dengan menaiki tangga menuju surga yang penuh dengan aura mengintimidasi ini, telah membuat tubuh primordial suci kuno milikku berhasil naik ke tingkat selanjutnya. Ini lebih mudah dibandingkan aku harus menerobos dengan menggunakan banyak sumber daya yang sangat tidak masuk akal itu. Dengan penuh percaya diri, Chu Xiu melihat ke arah penonton yang sedang bersorak-sorai untuknya. Mereka berkata, putra suci Taisu telah memecahkan rekor dari putra suci Taisu sebelumnya, dan tubuh primordial suci kuno miliknya benar-benar tidak terkalahkan. Aku merasa tidak ada seorang pun di alam manusia yang memiliki energi spiritual sebesar yang dia miliki saat ini. Kemudian, Chu Xiu kembali ke aula putra suci dengan menaiki pedang Changlong miliknya, dan Tao Yao beserta Chu Xiaoran pun langsung berlari untuk menyambutnya setelah Chu Xiu berhasil mengalahkan semua penantang dan memastikan gelar sebagai putra suci di wilayah tanah suci Taisu untuk kedepannya. Tao Yao dan Chu Xiaoran yang terlihat sangat senang dengan pencapaian Chu Xiu, mereka berdua memberi ucapan selamat kepadanya, dan Chu Xiaoran pun berkata, kakak senior Chu Xiu, tubuh primordial suci kuno milikmu benar-benar sangat hebat. Tao Yao menambahkan, kau telah membuat Gunung Yunxia kita merasa sangat bangga. Sementara Kim Mengdi, dia hanya diam saja di tempatnya berada sambil mengeluarkan aura yang dingin. Berbeda dengan mereka berdua, Kim Mengdi tidak menunjukkan bahwa dirinya merasa senang dengan pencapaian yang telah diraih oleh Chu Xiu, dan dengan sikap dinginnya dia berkata, tidak buruk juga, cepatlah naik ke atas panggung. Karena Master Agung Taisuji sudah menunggumu di sana untuk memberikan tanda pengenal putra suci Taisu. Tapi Chu Xiu pun hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa setelah melihat sikap dingin Kim Mengdi kepadanya. Kemudian, Chu Xiu pun langsung berjalan menuju ke atas panggung lalu berkata, baiklah, aku akan segera menemui Master Agung Taisuji. Ngomong-ngomong Master, aku akan menemuimu nanti karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Mendengar Chu Xiu berkata seperti itu kepadanya, Kim Mengdi pun hanya mengangguk sambil berdehem lalu berkata di dalam hatinya, apalagi yang murid pengkhianat ini ingin bicarakan denganku. Palingan dia hanya ingin menggenjotku lagi seperti biasanya untuk memulihkan energi spiritual miliknya yang sudah terkuras barusan. Chu Xiu pun naik ke atas panggung untuk menemui Master Agung Taisuji yang sudah menunggunya di sana. Dia berkata, Chu Xiu, sekarang kau telah resmi menjadi putra suci Taisu, dan aku akan memberikanmu dua pilihan. Dan Chu Xiu pun hanya diam saja sambil mendengarkan Master Agung Taisuji yang sedang berkata kepadanya. Master Agung Taisuji kembali berkata, pilihan pertama adalah wilayah tanah suci akan memberikanmu sumber daya untuk meningkatkan basis kultivasi milikmu, serta kau akan diajari oleh orang-orang suci dan para tetua kami, sehingga kau akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Sedangkan untuk pilihan yang kedua, wilayah tanah suci tidak akan memberikan sumber daya kepadamu dan membiarkanmu untuk memilih sendiri masa depan yang kau inginkan dengan menempuh pertempuran berdarah tanpa ujung, sehingga masa depanmu tidak bisa diketahui, tetapi tidak ada batasan yang akan mengekang kebebasan milikmu. Para tetua yang ada di sana pun menyarankan Chu Xiu untuk memilih pilihan pertama, karena mereka akan menuntun Chu Xiu agar bisa menjadi lebih baik di bawah bimbingan mereka. Tetapi tetua yang berbaju hitam berpikiran lain. Dia mengatakan kalau kekuatan Chu Xiu hanya bisa bertambah dalam batas tertentu dan hanya akan menjadi tetua di wilayah tanah suci Taisu saja tanpa bisa lagi meningkatkan kekuatannya. Setelah mendengar dua pilihan dari Master Agung Taisuji, Chu Xiu pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya, manfaat dari pilihan pertama tidak perlu dilebih-lebihkan, tetapi aku akan kehilangan sebagian kebebasanku. Itu bukan pilihan yang bagus bagiku yang memiliki terlalu banyak rahasia. Karena jika aku selalu diikuti oleh para tetua dan yang lainnya, semua rahasiaku akan mudah terbongkar. Jika aku memilih pilihan yang kedua, aku tidak perlu mengkhawatirkan rahasiaku akan terbongkar. Namun aku tidak akan mendapatkan sumber daya dari mereka, dan aku harus mencarinya sendiri seperti biasanya.
Tak lama kemudian, Chusyu pun tersenyum setelah memutuskan untuk memilih pilihan yang mana, karena Chusyu akan memilih pilihan yang paling menguntungkan baginya. Lalu, Chusyu pun membayangkan Kim Mengdi dan juga tetua Hua Luofei yang sedang berbaring di ranjangnya, di mana mereka berdua telah dipasangi segel anak ibu menangis surga samsara, dan Chusyu pun kembali berkata di dalam hatinya, "Tapi itu bukan masalah bagiku, karena aku bisa mendapatkan banyak sumber daya dari Master dan juga kakak Hua." Setelah memikirkannya dengan matang, Chusyu pun memutuskan untuk memilih pilihan kedua dan berkata, "Aku akan memilih pilihan yang kedua. Aku Chusyu tidak takut dengan tantangan apapun, karena tidak membutuhkan orang lain untuk memberikan apa yang aku inginkan. Karena aku akan memperjuangkannya sendiri dan meraihnya dengan kedua tanganku. Jalan pedangku tidak dapat dihentikan. Jika gunung menghalanginya, aku akan menghancurkan gunung itu. Dan jika lautan menghalanginya, akan aku kuras habis semua air di lautan. Dan jika seorang manusia menghalanginya, aku akan menghabisinya." Master Agung Taisuji pun bertanya kembali kepadanya untuk memastikan pilihan Chusyu itu sudah final. Dia berkata, "Apakah kau yakin dengan pilihanmu itu? Karena kau tidak bisa merubahnya kembali setelah kau menentukan pilihan." "Aku merasa sangat yakin dengan keputusanku ini," ucap Chusyu dengan penuh tekad. Karena Chusyu tetap teguh kepada pendiriannya, Master Agung Taisuji pun tidak berusaha untuk memujuknya lagi dan memberikannya tanda pengenal Putra Suci Taisu dan juga kartu kehidupan Putra Suci Taisu, lalu kembali berkata, "Baiklah, aku hargai pilihanmu itu. Terimalah kedua benda ini, dan sekarang aku nyatakan kau resmi menjadi Putra Suci wilayah Tanah Suci Taisu yang selanjutnya." Setelah Chusyu diresmikan menjadi Putra Suci Taisu yang selanjutnya, orang-orang yang ada di sana pun langsung menyambutnya dengan gembira, karena sekarang mereka merasa sangat senang dengan memiliki Putra Suci Taisu yang sangat kuat seperti Chusyu, yang bahkan bisa mengalahkan iblis tingkat atas tanpa harus bersusah payah. Kemudian, Master Agung Taisuji pun memberikan pidato penutup. Dia berkata, "Dengan ini, acara penobatan Putra Suci Taisu telah berakhir. Aku mengundang semua perwakilan dari wilayah Tanah Suci Taisu, keluarga kuno, dan juga semua sekte besar untuk pergi ke Gunung Taisu dan mendiskusikan hal-hal penting di sana." Setelah itu, Master Agung Taisuji pun berniat pergi dari atas panggung. Tapi Chusyu langsung menghentikannya dan berkata, "Master Agung Taisuji, tunggu sebentar. Di bawah yurisdiksi Gunung Taisu, yaitu Gunung Daoyun, aku mendengar bahwa tetua Hua Luofei belum menikah sampai saat ini. Aku ingin bertanya, apakah kau bisa memberinya izin untuk segera menikah?" Mendengar Chusyu yang tiba-tiba saja bertanya seperti itu kepadanya, Master Agung Taisuji pun merasa heran. Karena Hua Luofei adalah dirinya sendiri yang sedang melakukan penyamaran. Dia balik bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba memintaku untuk menikahkannya? Lagi pula, dengan siapa dia harus menikah?" Chusyu pun langsung segera berakting dan membuat ekspresi wajahnya agar terlihat seperti malu-malu, lalu menjawab, "Aku berharap kau bisa memberinya izin untuk menikah denganku." Wajah Master Agung Taisuji pun langsung berubah menjadi merah setelah dia masuk ke dalam jebakan Chusyu dan menganggap Chusyu benar-benar menyukai karakter Hua Luofei, lalu kembali berkata, "Apakah kau benar-benar menyukainya? Memangnya apa yang kau suka darinya?" "Yah, aku sangat menyukainya," ucap Chusyu dengan tegas. Chusyu pun langsung melanjutkan aktingnya dengan menyebut satu persatu kelebihan dari Hua Luofei yang disukai olehnya dan kembali berkata, "Dia adalah wanita yang lembut, baik hati, perhatian, dewasa, cantik, dan masih banyak lagi yang lainnya." Sementara Master Agung Taisuji, dia tidak menyangka bahwa Chusyu berpikir seperti itu terhadapnya. Kemudian, Master Agung Taisuji pun tersenyum setelah Chusyu memujinya seperti itu, lalu berkata, "Aku tidak bisa memutuskan hal ini dengan pendapat pribadiku saja, karena semua itu tergantung dengan keinginan dari tetua Hua Luofei sendiri. Tapi jika dia menyetujuinya, aku akan merestui pernikahan kalian." "Benarkah itu? Aku sangat senang mendengarnya," ucap Chusyu yang terlihat meyakinkan karena aktingnya sangat sempurna. Di saat Chusyu sedang tersenyum kepada Master Agung Taisuji, sistem berkata kepadanya, "Player, Anda benar-benar penjahat sejati. Anda tidak merasa bersalah sedikit pun setelah menipu orang lain. Diam kau. Jangan pernah mengolok-ngolokku seperti itu lagi. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu saat ini karena ceritanya bersambung."